Beragam pemahaman tentang lesson study berdampak pada tidak kejelasan makna dalam kajian tonetik dan praktik dalam pelaksanaannya. Bagi yang belum mengenal lesson study diartikan sebagai metode atau pendekatan pembelajaran. Padahal, lesson study bukan metode pembelajaran, juga bukan pendekatan pembelajaran. Sebenarnya, lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara berkolaboratif dan berkelanjutan yang berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun learning community. Adapun tahapan lesson study, yang pertama plan atau persiapan, merancang pembelajaran dengan memilah kompetisi dan materi esensial dan memprediksi respon siswa. Yang kedua, do, melaksanakan. Observasi aktivitas siswa sejauh mana mencapai tujuan belajar. 3. See atau merefleksi. Sharing temuan, saran, perbaikan, redesign, dan pembelajaran. Implementasikan dalam pembelajaran keseharian dan ulang kembali siklusnya secara berkesinambungan. Lesson study yang terlibat adalah guru model, guru yang bermaksud untuk menguji inovasi, mengimplementasikan solusi permasalahan, maupun mencoba suatu model pembelajarannya. Observer, rekan guru yang terlibat dalam komunitas belajar, berperan tidak hanya mengamati pembelajaran, namun juga ikut berkontribusi dalam merancang hingga merefleksi pembelajaran secara bersama. Dan yang ketiga, peserta didik. Objek observasi pembelajaran yang dicermati responnya berdasarkan situasi pembelajaran yang diberikan. Mari kita simak video lesson study berikut ini yang dilakukan oleh kumpulan guru Pamong CLC FGP Sahabat Mapel IPA kelas 9. Materi alat reproduksi pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi plan atau merencanakan RTL lesson study, rencana tindak lanjut kita. Yang perlu kita bahas di sini materi apa, ya, materi apa pembelajarannya, kemudian nanti penentuan guru model, terus waktu pelaksanaannya, kemudian siswa yang dilibatkan itu sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan yang guru model bersangkutan. Kemudian tim dari observasi itu berapa orang atau berapa banyak, mungkin bisa 7 orang. Terus adanya koordinator kegiatan ini yang akan kita tunjuk untuk mengawal C-nya, observasi nanti. Ada C di saat laporan, jadi dia yang akan mengawal. Silakan Bapak Ibu menunjuk materi apa yang harus kita bahas di sini. Kalau pandangan saya sih, kalau lihat dari dari materi yang akan kita ajarkan di kelas, kita ambil di kelas 9 contohnya. Jadi mungkin di sini yang lebih confident dengan materi kelas 9, mungkin Pak Kikin bisa di IPA gitu untuk jadi guru modelnya, atau Bu Amsina kalau siap jadi guru modelnya di matematika. Jadi kita ambil yang ilmu nyata lah, Atau Bu Ani, ilmu pasti. Bu Nisa juga boleh. Yang penting kita sepakatin siap. Sudah. Atau Bu Nisa mau bahasa Inggris? Kalau saya lihat Pak Kikin lagi berkelebihan jadi sebagai guru model tentunya. Karena kalau contohnya Pak Kikin masukkan materi organ manusia, itu kan ada dia punya struktur kan, organ manusia itu lagi menarik untuk anak-anak lagi suka untuk belajar dalam bidang itu. Oke ya, berarti kita putuskan jadi saya yang menjadi guru model untuk membahas tentang Reproduksi. mungkin sistem reproduksi pada manusia. Ini sistem reproduksi pada manusia ini diajarkan di kelas 9 ya, reproduksi pada manusia. Nah, itu materinya. Tentunya guru model saya sendiri nanti yang akan menjadi guru model. Nah, setelah ini
untuk waktu pelaksanaannya dari ibu yang pas bila minggu depan. Minggu depan ya, rasanya minggu Ya, depan. minggu depan hari Isnin. Ya, hari Senin. Oke, baik. Jadi tadi ya, guru modelnya sudah ditentukan, yaitu Pak Kikin. Kemudian materi pembelajarannya nanti adalah sistem reproduksi pada manusia. Dan waktu pelaksanaannya itu saya ingatkan kembali, yaitu minggu depan. Jadi sampai di sini dulu perbincangan kita. Kita lanjutkan di setelah pelaksanaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap. Beri salam. Baik anak-anak, ini adalah Bapak maupun Ibu guru dari tim observasi. Jadi kita kali ini akan melakukan model pembelajaran lesson study ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dari sekolah TKD lain maupun TKD kita para tadi untuk mengobservasi hasil dari pembelajaran ini nanti. Ya, siap mengikuti ya anak-anak, semangat. Silakan. Oke, baik anak-anak, sebelum belajar, siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Sistem reproduksi pada manusia, Pak. Oke, bagus sekali, sistem reproduksi pada manusia. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa. Silakan dipimpin Sarul untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Baik anak-anak, untuk menambah semangat belajar kalian hari ini, coba kalian berdiri, kita SD dulu atau belajar untuk menambah semangat belajar kita. Ya, jadi paham ya dengan jalannya? Oke, CLC FGP sahabat. Knowledge, wisdom, and excellence. Sekali lagi, CLC FGP sahabat. Knowledge, wisdom, and excellence. Oke, terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Oke, baik anak-anak. Tak buka kita di pembelajaran kita. Nah, di sini sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk ini, Pak ingin membentuk 3 kelompok. Ya, silakan kelompok 1. Sarul ingat kelompoknya minggu lalu? Ingat, Pak. Nah, silakan dibentuk di bawah mejanya. Kelompok 2 di sini. Si Sarul di sana. Si yang kelompok 2 di sini ya. Siapa kelompok 2? Coba kelompok 1 dari mana? Kelompok 1 yang angkat kelompok 1. Nah, nanti bergabung ke Sarul. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 di sini. Kelompok 3 baru di sini. Silakan dibentuk. Anak-anak ya. Jadi sistem reproduksi pada manusia. Kalau kita bicara sistem reproduksi pada manusia, tentunya ada laki-laki dan perempuan. Nah, sini coba perhatikan. Ini alat reproduksi pada wanita atau pada laki-laki?
Laki-laki Pak. Ada? Kenapa Oman? Coba di semua Oman. Kenapa? Pada laki-laki bisa kelihatannya dari mananya? Penisnya. Penis. Nah ya, di sini ada penis. Ya, ini gambar penis berarti pada laki-laki. Ya, di sini epidemis ada. Terus kalau ini gambar apa ini? Sperma. Sperma. Bagus sekali ya. Ini ada kepala spermanya, ada ekornya. Kita lanjut lagi. Kemudian nah di sini Pak ada sebelum kalian lanjutkan ada tugas buatlah urutan alat reproduksi manusia ya. Di sini tentunya tadi yaitu laki-laki. Nah, per kelompoknya Pak bagi. Jadi ini kalian urutkan dari yang mana yang pertama ya. Kalian susun. Boleh? Boleh Pak. Kak bagi kertas, silakan kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 1 diurutkan ya. Nanti langsung dibagi cepat saja ya. Oke, silakan Nak. Dibuat urutan dari pertamanya apa nanti baru kita bahas. Tadi sudah ada gambar sebagian bagi pertama tadi. Nah, sekarang urutan alat reproduksi manusia tentunya ini laki-laki karena di situ ada testis, epidemis, uretra dan penis. Sudah? Sudah semua? Kelompok 1 sudah taruh belum Pak? Belum. Diskusi boleh ya, silakan. Sudah kelompok 3? Coba. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Boleh Pak, tengok ya kelompok 1. Ditulis ya kelompoknya ya. Kelompok 1. Jadi biar nggak dulu. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah. Oke, sudah semua ya. Baik, kita bahas. Tadi Pak bilang tadi urutan. Berarti kalau urutan itu, misalkan di anggota kepala kita itu berarti dari atas. Yang kepala ini misalkan rambut. Rambut baru umpamanya mata, telinga. Nah, itu kalau bagian kepala. Nah, ini alat reproduksi manusia pada laki-laki berarti dari atas. Ya kan? Nah, boleh kita lihat yang pertama itu kalau saya tengok di sini masih ada salah ya penyusunannya. Di sini bagian-bagian alat reproduksi pada pria. Coba kita lihat. Nah, belum ada keterangannya? Belum, Pak. Belum? Belum. Pertama, past deferens, ya. Tahu itu apa? Past deferens? Ada yang tahu? Nanti kita bahas lagi past deferens. Ini urutan dulu ya. Kalau kita Pak jelaskan lagi. Apa? Kemudian yang kedua uretra ya, tengok salurannya, ini uretra ini saluran ya. Terus kemudian yang ketiga penis. Penis itu batang ya, batang pada laki-laki ya, itu penis namanya ya. Keempat, epididymis. Epididymis ya sebetulnya itu ya. Terus kemudian yang terakhir testis. Testis itu yaitu apa testis? Biji. Jadi semua dari kelompok 1, kelompok 2 masih keliru ya penyusunannya. Kalau testis itu artinya yang terakhir paling
bahwa fesis itu. Ya, paham? Bisa dimengerti anak-anak? Ya, silakan ya, boleh dipahami. Kemudian, nah di sini ada lagi tugas fungsinya. Tadi kita bahas di sini. Fungsinya buat apa sih alat pada laki-laki ini? Ya, nah, boleh kalian pakai bahasa kalian, tapi yang jelas ya. Fungsinya apa? Misalkan contoh penis tadi fungsinya apa? Ya kan? Epidemis tadi fungsinya apa? Nanti dibuat per kelompok. Nah, boleh dikerjakan lagi di bawahnya ya. Kelompok 1 letakkan lagi, silakan kelompok 2. Kelompok 1 di bawahnya ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Fungsi dari testis. Testis tadi apa? Ada yang tahu testis? Belum, Pak. Apa? Tadi sudah kan? Bagian telur, Pak. Nah, telur ya, atau biji telur dari penis. Epidemis tadi apa? Saluran tadi ya. Nah, fungsinya apa? Pas deferens tadi. Sebelum ini Pak, tengokkan lagi gambarnya supaya kalian memahami ya. Nah, ini tempat posisinya. Silakan sebutkan fungsinya. Untuk apa? Setelah kalian mengisi dari tabel tadi bagian-bagian alat reproduksi pada pria ya, nah, Pak ingin coba dibacakan hasil dari pemegang. Meja silakan. Fungsi testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Fungsi epidimis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Fungsi penis sebagai saluran kencing. Oke, bagus sekali. Kelompok 3. Dari ada yang mau kirim untuk berpendapat? Kelompok 3. Cukup? Oke, kelompok 3 cukup. Baik, anak-anak perhatikan. Vas deferens, yaitu saluran antara sperma ke mana? Ke testis. Ya, itu pas deferens. Saluran sperma ke testis. Testis itu apa? Telur. Ya. Nah, itu pas deferens. Kemudian uretra itu coba kalian perhatikan. Nah, ini juga bentuk saluran. Ya. Jadi dia saluran sperma tapi ke urin. Maksudnya saluran sperma dan urin. Nah, di sini. Jadi saluran sperma dan urin. Kenapa kalau laki-laki itu kalau mau kencing kok enggak serta keluar sperma, keluar kencing? Bisa kan? Enggak bisa. Dia ada katup. Ibarat kata kalau kita lihat, nah di sini ini saluran ini kan, dia antara saluran uretra ini di kepala ini dia ada cabang lagi untuk urin dan sperma. Urin itu apa? Air kencing. Makanya kalau laki-laki mau kencing sudah tidak tertahan lagi, itu artinya saluran urinnya terbuka. Tapi di saat saluran sperma itu terbuka saat apa? Mimpi basah. Mimpi basah, boleh mimpi basah ya. Melakukan apa? Nah, melakukan hubungan seks. Maka akan dia terbuka saluran spermanya. Makanya ada klimaks. Klimaks itu puncaknya. Itulah saluran sperma untuk laki-laki akan terbuka, maka keluarlah air Kencing. sperma. Air sperma atau air mani. Ya, paham ya? Itu untuk laki-laki. Perempuan ada tidak air mani? Ada. Nanti juga kita akan bahas ini di laki-laki ya. Paham ya? Kemudian apa lagi? Yang belum? Penis, Pak. Penis. Nah, penis itu penting buat laki-laki. Betul? Betul. Nah, ya. Penis itu
untuk memasukkan sperma, ya. Penis itu untuk memasukkan sperma ke ovarium. Maksudnya ini penis, ini kalau kalian lihat gambarnya ada kepalanya, ya. Nah, baik pun yang tidak sunat maupun sunat itu tetap ya ada runcingnya, ada kepala dia, ya. Nah, itulah tujuannya untuk memasukkan sperma ke alat reproduksi ovarium atau wanita. Dengan cara apa? Tadi hubungan seks. Tapi bagi yang halal yang sudah resmi, kalian jangan, ya. Kalian jangan, ya. Kalian masih ini boleh kita pelajari untuk kalian ketahui. Tetapi tidak boleh dipraktekkan di saat usia kalian seperti ini. Bisa dipahami, ya? Itu kalau sudah kita resmi menikah secara sah, itu boleh berhubungan seks. Oke, nah dengan cara apa, Pak? Misalkan dengan cara apa sperma itu supaya baik, supaya sehat? Ya tadi kita harus menjaga kesehatan, olahraga, apa lagi? Makan makanan sehat, Pak. Makan minum yang sehat, buah-buahan, nah, tidak merokok, tidak minum minuman, ya, tidak obat-obatan, narkoba. Nah, itu akan menjaga sperma kalian yang laki-laki itu akan baik. Oke, paham? Paham. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini sudah semua yang laki-laki. Sekarang kita yang ke wanita. Yang wanitanya jangan malu, ya. Kita belajar, ya. Alat reproduksi Wanita. Ya, betul sekali. Nah, di sini ada ovarium tadi, saluran telur, rahim atau uterus, vagina, kalium. Untuk apa? Berbentuk telur. Ya, berbentuk telur. Artinya ovarium itu akan menghasilkan sel telur atau ovum, ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara apa dia umpamanya menghasilkan telur tadi itu? Karena adanya sperma masuk ke ovarium. Ya. Perempuan itu mengalami lambat menstruasi, ya. Lambat menstruasi maka betul dicek terjadilah kehamilan. Berapa lama? 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Bagus sekali. Kemudian, nah di sini atau tuba Fallopi, ya. Apa itu tuba Fallopi atau opidum? Saluran dengan panjang 10 cm. Ya, dia bentuk berupa saluran, betul sekali Pak Iza, ya, berbentuk saluran. Dia berfungsi untuk tempat pembuahannya. Kalau ovarium tadi menghasilkan, ya, menghasilkan sel telur. Nah, tuba Fallopi ini ibarat katanya itu tempat pembuahan sperma tadi masuk melalui sini, makanya masuklah ke ovarium, ya, tempat pembuahan awal pembuahannya itu, ya. Oke. Kemudian uterus atau rahim. Nah, perhatikan gambarnya. Itu uterus atau rahim. Itulah tempat janin, ya. Tempat apa? Janin. Atau pertumbuhan embrio. Ya, nah, pertumbuhan embrio itu ya itu bakal janin tadi, bakal bayi tadi. Paham, anak-anak? Paham. Ada yang bertanya sampai sini? Hah? Saya, Pak. Oke, silakan, Bapak aja. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kehamilan 9 bulan 10 hari. Bagaimana yang baru 7 bulan atau 8 bulan sudah melahirkan, Pak? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, itu sering terjadi pada ibu-ibu hamil, ya. Kok 8 bulan atau 7 bulan itu sudah lahir. Tetapi kalau dia lahir umpamanya 8 bulan itu rentan anaknya tidak akan terjadi meninggal atau umpamanya. Tapi kalau dia 7 bulan itu lebih bagus. Kenapa 7 bulan? Biasanya di bulan ganjil dia akan mengalami tua janin itu, ya. Justru tapi di bulan 8 itu muda, balik muda lagi. Nah, artinya kalau umpamanya dia sudah waktunya mau lahir di 7 bulan itu memang dikatakan prematur, ya. Bayi prematur dia di saat belum lahir tapi dia sudah keluar. Nah, itu biasanya akan terjadi dalam banyak aktivitas tadi yang ibunya tadi, aktivitas apa tiba-tiba tuh ini nggak tahan sakit keluar. Nah,
Kalau dia umur 8 bulan biasanya rentan untuk anaknya. Biasanya bayinya akan lebih kecil, makanya dia akan dimasukin ke inkubator ya, ditabung tuh kan untuk di oksigen, di apa, karena memang belum waktunya lahir sudah lahir ya. Oke anak-anak ya. Selanjutnya sudah Pak Harap sudah paham ya. Nah ini tadi ovarium tadi menghasilkan sel telur, terus tuba Fallopi tadi, kemudian tempat pembuahan uterus atau rahim, tempat pertumbuhan embrio, vagina tadi melahirkan anak. Bukan melahirkan anak saja, tempat memasukkan penis. Ya, anak tadi lahirnya dari vagina. Kok bisa sih Pak, vagina kecil begitu bisa anak lahir? Nah, vagina itu elastis nah ya. Kemudian hidup tumbuh dan berkembang di dalam rahim menjadi embrio. Artinya perjalanannya menujulah ke rahim. Kemudian janin atau bayi dilahirkan melalui vagina. Sudah Pak jelaskan tadi ke rahim, akhirnya kepalanya turun ke leher vagina. Jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka akan mati. Nah, sudah Pak jelaskan tadi kan? Artinya sperma tidak dibuahi itu spermanya akan mati dan terjadilah menstruasi. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang sistem reproduksi pada manusia. Pak Harap bisa kalian pahami dan memahami dan mengetahui. Boleh bertanya kepada orang tua bagaimana terjadinya ini. Orang tua juga lebih banyak kalau untuk meningkatkan semangat kalian dan apa intinya kalian belajar ini bukan untuk ditiru ya, bukan untuk mengatakan yang tidak benar, tetapi untuk mengontrol diri kalian ya, untuk kita tahu. Paham? Oke, cukup sampai di sini pelajaran kita. Pak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita ya, cukup ya, makasih ya. Baik, assalamualaikum dan selamat petang semuanya Bapak Ibu guru. Oke, seperti yang kita tahu kita telah membuat lesson study ya, guru modelnya yaitu Pak Kiki Wahyudi. Dan kita akan membuat observasi tentang apa yang dilakukan dalam kelas itu, materi yang dia telah ajarkan kepada siswanya, yaitu reproduksi pada badan manusia ya, pada perempuan maupun laki-laki. Oke, jadi hari ini kita akan mengobservasikan bagaimana, dan seperti yang kita tahu siswa telah diberikan kelompok ya, ada kelompok 1, 2, dan 3. Oke, mohon kepada Bapak Ibu guru untuk berikan pendapat sama ada kelompok tersebut atau kelebihan atau kekurangannya. Baik, silakan Bapak Ibu guru. Bu Murni, ada apa-apa yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih ya. Kalau menurut penelitian saya tadi dari ketiga kelompok ya, yang paling aktif saya lihat ya adalah kelompok 1, itu maksudnya membuat soal, jawaban gitu kan. Dan yang kelompok 2 dan 3 bukan tidak aktif, mungkin karena kurang ini kan kelompok fokus. Jadi maksudnya ada itu berbincang gitu kan, tapi lambat responnya gitu. Ya. Ya itu kalau kesimpulannya dari saya itu yang ketiga kelompok tadi. Jadi yang perlu kita ya di sini di observasi, saya rasa di kelompok 1, kelompok 2 dan 3 tadi kita maksudnya sebagai guru lah ya, kita harus betul-betul maksudnya membuat perencanaan materi pembelajaran supaya anak-anak itu mengetahui apa yang akan dibahas sebentar. Jadi dia sebelum dia maksudnya diberikan materi dari gurunya, dia sudah mempelajari materi tadi. Jadi dia agak cepat istilahnya responnya. Terima kasih, itu kalau dari saya. Terima kasih Bu Murni. Itu berarti anggapan Bu Murni kelompok 2 dan kelompok 3 itu kurang aktif sekali. Iya. Oke, bagi guru-guru yang lain ada yang mau ditambah? Oke, silakan Pak Tobias. Oke, terima kasih. Berdasarkan hasil observasi saya, Oke. saya tadi lebih ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 untuk selama proses pembelajaran semuanya aktif,
ya, aktif 1, 2, 3 aktif baik. Cuma ketika di kelompok 1, ketika diberikan tugas kelompok, anak-anak istilahnya tidak ada diskusi antar anggota kelompoknya. Jadi tugas yang diberikan oleh Pak Kikin tadi itu dikerjakan sendiri oleh ketua kelompoknya. Dia tidak diskusi dengan teman-teman satu kelompoknya. Nah, itu berdasarkan pengamatan saya. Apakah itu untuk ke semua persoalan Pak Kikin kepada siswa atau pada persoalan yang pertama saja? Untuk materinya, materi dari guru model itu sudah lumayan baik. Cuma dari kendala yang sekarang ke anak-anak pertama, terus kedua masukan kalau boleh ke depannya untuk mengusir rasa anak jenuh ketika belajar. Ketika materi itu kita berikan, di tengahnya diselingi dengan seperti ice breaking, dikasih penyemangat ke anak biar anak lebih semangat lagi untuk materi, biar suasana kelasnya itu tetap semangat tetap seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Elias. Ibu-ibu yang lain ada yang mau ditambahkan? Bu Nadia? Kalau dari saya sama dengan Ibu Murni dan Pak Tobias yang menjawab merespon begitu. Jadi kita pancing dengan pertanyaan apakah mereka paham atau iya, itu sih tujuan untuk menarik perhatian siswa ya. Iya. Oke. Ya Bu Sri Mulyani. Kalau dari saya tadi saya kelompok 1 itu antusias ya dalam menjawab secara guru model memberikan pertanyaan. Cuman kelompok 3 yang agak kurang aktif membuat pertanyaan atau membuat soalan. Mungkin dari anak yang kemarin ke depannya bisa lebih aktif lagi. Ya, baik. Siswa itu bermaksud menarik siswa itu. Apa itu menarik? Ya, terpulang kepada gurunya itu adalah berikan satu contoh ataupun satu situasi ke kreativiti gurunya agar muridnya itu tertarik dengan materi yang Bapak Ibu gurunya yang berikan kepada siswa. Dan yang terakhir ialah dari saya diberikan pemahaman ilmu yang ringkas, cukup ringkas tapi berkualitas agar ilmu yang dipelajari bukan hanya di dalam sekolah itu, dalam pelajaran hari itu, tapi sehari-hari. Dalam sehari-hari ini kita belajar, kita memberikan ilmu kepada siswa itu, maka siswa itu bukan setakat hafal, tetapi mereka paham betul-betul. Oke? Nah, jadi ada 4 poin itu yang harus kita buat penambahbaikan ya Pak Kikin dalam proses pengajaran untuk siswa kita. Oke, setuju ya? Oke, sip. Oke. Jadi dengan kesimpulan yang saya buat sebentar tadi, ada Bapak Ibu menerapkan dan saya juga terapkan dengan pembelajaran kita yang seterusnya. Sekian dan terima kasih. Oke.